Biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada video kali ini kami akan mewawancarai mengenai ilmu biologi dengan paradigma Islam bersama narasumber kita, yaitu alumni mahasiswa Universitas Islam Riau. Nah, untuk informasi selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Kita di sini sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Kak Fitri Nuraini yang merupakan salah satu alumni mahasiswa Universitas Islam Riau, dan beliau merupakan juga berasal dari jurusan biologi. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita tanyakan langsung dan bagaimana terkait dengan asal-usul kakaknya, dan kira-kira nih Kak, kakak memang asli dari Pekanbaru atau dari luar Pekanbaru? Untuk domisili sendiri, saya berasal dari Rokan Hilir. Untuk ke Pekanbaru ini karena melanjutkan perkuliahan, yaitu tepatnya di Universitas Islam Riau. Nah, kira-kira nih Kak, udah berapa lama nih Kakak udah lulus dari kampus Universitas Islam Riau? Alhamdulillah, saya baru lulus di tahun ini, jadi belum ada sampai setahun ya, tinggal nunggu wisudanya aja. Nah, teman-teman, jadi Kak Fitri Nuraini ini merupakan tamatan Universitas Islam Riau ini yang belum lama lulus di kampus tersebut. Nih, baik Kak, masuk ke dalam pertanyaan pertama. Kira-kira nih Kak, apa saja sih kajian-kajian yang ada di dalam ilmu biologi? Nah, seperti yang kita ketahui, biologi itu kan berasal dari kata bio yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi tentunya biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ada banyak sekali kajian dalam ilmu biologi yang berkaitan dengan kehidupan. Seperti makhluk hidup, asal-usul makhluk hidup, terus apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup, dan berbagai macam yang berkaitan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Nah, di dalam biologi itu ada juga berbagai macam cabangnya kan. Ada namanya ornitologi yang berkaitan dengan ilmu tentang burung, kemudian ada zoologi tentang hewan, terus ada botani tentang tumbuhan, dan lain-lain. Jadi ilmu biologi itu yang berkaitan dengan makhluk hidup dan juga kehidupan. Baik Kak, di sini kan tugas kami kan ada tugas Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi ada berkaitan dengan Al-Quran tentunya Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya dari wawancara kami yaitu ada nggak sih Kak contoh dari ilmu Al-Quran yang ilmu biologi yang berkaitan atau yang terdapat di dalam Al-Quran? Terus kayak misalnya Al-Quran itu membuktikan kebenaran dari salah satu topik yang dibahas di dalam ilmu biologinya. Untuk menjawab pertanyaan itu, langsung aja kita lihat ya. Ini kakak ada salah satu mengutip ayat Al-Quran, yaitu di Al-Quran surat Al-Mu'minun. Dia surah ke-23 ayat 78 yang artinya, dan dialah yang menciptakan bagi kamu sekalian pendengar, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, dari ayat tersebut kita dapat ketahui bahwa Allah itu sudah menciptakan indera pendengaran, indera penglihatan, dan juga hati manusia. Di situ juga udah jelas ya kalau Allah itu menciptakannya itu berurutan, yaitu dari indera pendengaran berupa telinga, penglihatan berupa mata, dan untuk hati itu kan untuk merasa. Nah, di dalam kandungan itu, janin itu pertama kali organ yang berkembang yaitu indera pendengaran. Jadi di usia 24 minggu janin itu sudah mulai bisa mendengar apa yang ada di luar. Seperti kan seorang ibu itu kan selalu mengajak janinnya berbicara, walaupun tidak ada jawaban, tapi janin itu secara tidak langsung sudah bisa mendengar apa yang didengarnya. Nah, kemudian untuk indera penglihatan di usia 28 minggu itu janin indera penglihatannya juga sudah mulai berkembang. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa Allah sendiri itu sudah menjelaskan terlebih dahulu di dalam Alkitab Al-Quran bahwa ada indera pendengaran, indera penglihatan, dan juga hati. Dan kalau kita kaji secara keseluruhan yang ada di dalam tubuh kita ini semua pasti ada alasannya, dan pasti semua itu ada di dalam Al-Quran kalau benar-benar dikaji. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih pandangan Al-Quran terkait disiplin dari ilmu biologi, kayak pandangan Al-Quran tentang etika dari percobaan-percobaan yang ada di ilmu biologi gitu.
khususnya kan kami kan Kak, di bidang FMIPA itu kan berkaitan dengan percobaan-percobaan yang berkaitan dengan makhluk hidup itu sendiri. Pasti ada tuh Pak etika di dalam Al-Quran yang dilakukan untuk percobaan biologi. Nah, kalau kita flashback atau kembali tentang apa yang telah kalian lakukan, misalnya kayak percobaan untuk melihat anatomi di dalam tubuh, misalnya ada mencit, ada kodok, itu kan dibedah tuh kan. Nah, kalau misalnya itu tujuannya baik atau tujuannya untuk pembelajaran, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Tetapi kalau kita yang menyiksa hewan, nah, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kalian melakukan percobaan itu kan hewannya dimatikan dulu kan, kayak dibius pakai alkohol, intinya dia sudah mati baru dilakukan percobaan. Ya di situ kita tidak menyiksa hewan tersebut. Berbeda kalau kita menyiksanya hidup-hidup langsung dibelah, nah itu baru menyiksa hewan, menyalahi aturan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi yang tadi kakak bilang kalau tujuannya untuk pembelajaran atau untuk pendidikan itu tidak masalah. Dan ini juga sudah ditanyakan juga dulu kakak pas waktu kuliah, sempat juga nih, karena kan ini makhluk hidup kita bunuh, kayak mana pandangannya dalam Islam. Kakak tanya sama dosen agama Islam tuh kan, nah boleh kalau misalnya tujuan untuk pembelajaran, jadi tujuannya tuh Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih manfaat ilmu biologi bagi kita semua? Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Kalau misalnya kaitannya dengan agama Islam ya, pasti kita tahu manfaatnya itu agar kita lebih mensyukuri nikmat yang diberi Allah. Seperti nikmat masih bisa melihat, masih bisa mencium, masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa diberi kesehatan. Nah itu kita harus bisa mensyukuri nikmat. Kemudian manfaat-manfaat yang lainnya ada banyak sekali, dimana dengan mempelajari biologi kan kita bisa mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dengan baik, bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik, dan banyak sekali manfaat yang lainnya yang kita dapat dengan mempelajari ilmu biologi. Intinya yang paling utama yaitu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, apa sih yang pernah kakak jumpai selama kegiatan biologi yang agak melenceng dari etika Islam? Nah, jika ada, kira-kira hal seperti apa itu Kak? Menurut kakak ada satu hal yang melenceng, yaitu namanya pengeditan genom, dimana itu untuk menghasilkan anak, ya kan kita tahu kan kalau anak itu berdasarkan dari benih ayah dan ibunya. Tapi karena adanya hal pengeditan genom ini atau pengeditan genetik, dimana ini tidak memerlukan benih dari suaminya dan memerlukan pihak ketiga, artinya ada ibu tumpang atau ibu sambung yang lainnya. Jadi mereka tidak terikat ikatan suami istri, tetapi untuk menghasilkan anak yang unggul, anak yang lebih baik gitu kan. Tapi ini menurut kakak melanggar syariat Islam karena kan tidak terikat oleh hubungan suami istri atau tidak dalam perkawinan yang sah. Menurut kakak hal ini melanggar syariat Islam. Kemudian yang lainnya kayak pembuatan obat-obatan tapi tujuannya tidak baik, kayak membuat obat-obatan tapi untuk meracuni orang atau untuk tujuan yang jahat, itu kan melanggar syariat Islam karena tidak untuk tujuan yang baik. Nah, bagaimana sih Islam itu mengajarkan pentingnya bagi menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dalam konteks ilmu biologi? Nah, kan ada salah satu yang sering kita dengar yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, dalam biologi itu kan juga kita diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus melakukan reboisasi dan banyak lagi. Nah, itu kan sudah terlihat bahwa berkaitan dengan Islam. Biologi berkaitan dengan Islam, dengan menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu sudah jelas sekali terlihat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada tuh ilmu biologi itu kan sama kehidupan. Tapi kan ada tuh yang kayak studi-studi kayak stem cell, kayak yang genetika gitu. Nah, kayak genetika itu kan berlawanan gitu kan. Jadi kayak mana pandangannya tuh, kayak ilmu biologi yang pada dasarnya itu adalah tentang kehidupan, namun ada yang justru kayak berapa tuh di luar kodrat dari hidup itu sendiri. Tapi kan sel itu hidup. Kayak kan ada kan stem cell tuh kan dia tuh kayak pengobatan alternatif. Sebenarnya dia ada kebaikannya kayak tadi bilang kesehatan kan. Tapi kan dia tuh diambil dari yang haram, kayak misalnya dari dari kayak
yang kayak najis itu kayak darah atau kayak apa tuh televusar buat itu najis gitu kan Kak. Tapi nggak itu positif untuk kesehatan Iya. gitu. Jadi kayak mana pandang gitu boleh nggak? Kalau menurut kakak sendiri itu tidak apa-apa, karena tadi kembali lagi tujuannya itu untuk kebaikan. Misalnya aja lah kita kayak misalnya tersesat di hutan, terus nggak ada makanan lagi, tidak ada apa-apa, cuman ada daging babi, mohon maaf, pasti mau tidak mau memakan itu untuk bertahan hidup. Tujuannya untuk kebaikan, apalagi kalau untuk obat-obatan. Nah itu kan kembali lagi karena tujuannya baik, ya kita melupakanlah itu hasilnya dari apa, kita berpatokan bahwa ini niatnya baik untuk kesehatan. Itu menurut kakak. Kalau misalnya para ahli lain ada pendapat lain, kakak kurang ini juga. Soalnya kan pasti ada pro kontra Iya, kan pro Kak, kontra tentang itu ya. ya. Tapi berarti intinya selagi dia Masih masih tujuannya baik, kebaikan iya, ya. Baik nih Kak, mungkin ini dari pertanyaan terakhir, bisa dibilang dari pertanyaan terakhir. Kira-kira nih Kak, apa sih Kak pesan yang bisa Kakak berikan untuk generasi muda nih Kak, untuk terkait pentingnya berkegiatan dengan selalu memperhatikan etika dalam Islam? Ya, jadi kita harus untuk generasi muda ini melakukan sesuatu itu harus selalu ingat tentang kebajikannya atau kebaikannya. Nah, terus kita jangan lupa untuk mensyukuri nikmat, ya kayak kakak bilang tadi, nikmat masih diberi kehidupan. Nah, kalau misalnya kita mensyukuri nikmat, pasti melakukan apapun itu pasti niatnya baik. Kalau misalnya niatnya baik, pasti hasilnya nanti baik juga. Baik Kak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga apa yang Kakak jelaskan dan Kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan teman-teman bisa bahwasanya bisa kita simpulkan bahwasanya untuk selalu berkegiatan dalam ilmu biologi, tentu kita harus tidak luput dari paradigma Islam dan selalu memperhatikan syariat Islam, etika dalam Islam maupun prinsip dari Islam itu tersendiri. Nah mungkin cukup sekian dari wawancara kita bersama narasumber kita dengan Kak Fitri Nuraini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.